audisi untuk theme song lagu-lagu soundtrack sinetron. Gitu. Nah, yang terakhir ini, yang baru aja dirilis ini berupa single sebuah lagu yang berjudul Melayanglah Malang. Otomatis percaya nggak Pak kalau yang dimaksud itu hilang? Ya nggak percaya kok. Ya kalau percaya kita bisa ya Mas kalau yang hilang musik. Coba dibuka Buka ya. 2, 3. Otomatis hilang satu. Hilang. Tinggal satu. Indonesia, negeri nan elok, bagaikan sepotong tanah surga yang kaya budaya dan objek wisata. Keanekaragaman budaya dan kekayaan alamnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Myanmar hingga Pulau Rote, sungguh indah nan mempesona dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Biodata, bincang objek budaya dan pariwisata, adalah media yang menyajikan informasi tentang seni, budaya, dan kepariwisataan kebanggaan bangsa Indonesia. Biodata memang istimewa. Biodata memang istimewa. Terima kasih, meriah sekali nih suasana hari ini. Selamat malam Mas Oni. Selamat Mas Sigit, kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi Mas. Asik banget. Saya tuh kadang-kadang salah ucap Mas Oni apa Mas Onki. Oh iya, nggak apa-apa Mas Sigit, hati-hati. Yang penting asik. Mas, Iya, malam Mas. ini saya ingin bincang-bincang dengan Mbak Livi. Ya. Oke, boleh Mas Sigit. Livi Lauren. Ya, Mas Sigit. Ya. Mas Sigit dari Biodata. Iya, dari Biodata. Itu. Bincang Mantap, objek mantap. budaya dan wisata. Mantap Pak Sigit. Ada di rumah kan? Kayaknya tadi saya lihat ada ya. Iya. Lagi pemanasan muka. Tiap Mbak hari Livi. pemanasan muka. Sini dong, Mbak Livi. Ini dia. Kita bincang. Ya. Ya, Mbak Livi. Selamat Dan malam, juga- Mbak Livi. Selamat malam. Saya buka di medsos, kayaknya Mbak Livi sekarang baru mendapatkan satu barokah, berkah ya. Karena lagu Malang Melayang ini baru booming. Ya. Amin. Ya. Didoain. Tapi sebelum bincang-bincang mengenai lagu Malang Melayang, saya pengen dengar dulu dong ceritanya Mbak Livi bisa sampai sekarang masuk di kancah ya, musik, kancah penyanyi yang cukup dikenal dan digemari oleh kalangan kaula muda. Cerita dikit lah dari masa kecilnya ya, sejak usia berapa, terus perjalanan nyanyinya itu sejauh apa ya, pengalamannya, termasuk mungkin sampai ke pendidikannya ya, apakah pendidikan formalnya itu juga nyanyi atau yang lain, coba diceritain. Oke, lumayan agak panjang. Oh, iya.
menyanyi itu umur 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi waktu itu dapat kesempatan untuk ikut audisi juga untuk sebuah TV swasta nasional, dan akhirnya dikasih kesempatan terus itu karena beberapa kali, dan akhirnya sampai lulus SD, terus lanjut SMP ada kesempatan audisi lagi untuk beberapa acara juga di TV nasional juga. Terus ada lomba-lomba juga yang di situ juga mengangkat lagu-lagu kebangsaan juga gitu. Lalu berhasil dapat kesempatan untuk menjuarai di lagunya, dan juga ada di performnya juga, sampai akhirnya ditawarin untuk ikut audisi untuk theme song lagu-lagu soundtrack sinetron gitu, untuk membuat satu album khusus yang isinya semua lagu-lagu theme song atau soundtrack ya, original soundtrack sinetron. Nah kemudian terus akhirnya di tengah-tengah perjalanan tuh kok rasanya perlu break sebentar untuk studi yang di situ untuk membekalin ini ya pengetahuan gitu dari segi penciptaan lirik lagu gitu, sampai ke kajian seni pertunjukan dan juga seni rupa gitu. Nah dari situ akhirnya punya satu visi sih, visinya tuh ACL. ACL tuh kalau kita pernah tahu ada film It Pray Love ya. Ini juga 3 kata. ACL itu Art, Culture, and Love. Di situ akhirnya visi itu kalau dijalanin sih, itu artnya tuh untuk terus kita ingat kalau kita tuh harus ngembangin kualitas musik gitu. Terus kalau culture itu kita perlu peduli budaya juga gitu. Makanya di tengah-tengah apa namanya kegiatan menyanyi juga saya punya satu gerakan tuh, namanya Gerakan Cinta Batik sebagai mahakarya Indonesia. Di situ memang sih bukan sebagai pembatiknya, tapi sebagai bagaimana bisa membuat teman-teman semuanya itu cinta batik, tapi lewat lagu gitu. Mempromosikan batik, apalagi Indonesia ini batiknya diakui oleh dunia gitu. Sudah berapa album yang sudah dihasilkan? Album ada beberapa sih, ada beberapa. Album itu yang pertama yang awal tadi yang untuk beberapa soundtrack sinetron yang tayang di satu televisi nasional. Terus ada album yang etnik gitu, jadi lagu-lagunya itu lagu-lagu untuk mengangkat suku-suku yang ada di Indonesia, khususnya waktu itu suku Dayak, terus Toraja juga gitu. Terus ada yang terakhir ini yang baru aja dirilis ini berupa single sebuah lagu yang berjudul Melayanglah Malang gitu. Oh ya, yang ketiga tadi ada kan Art, Culture, Love. Love-nya itu kan cinta ya, jadi cinta Tuhan, cinta sesama, cinta budaya. Akhirnya ke situ juga. Oke. Mbak, ini bagi waktunya gimana antara kuliah atau mungkin aktivitas yang dengan bakatnya tadi? Ini kan sesuatu yang, atau mungkin dengan keluarga ya, itu gimana? Caranya gimana? Iya, karena kebetulan keluarga juga memang di bidang seni ya, jadi sebetulnya justru ada kolaborasi juga gitu di situ, jadi asik juga sih, nggak begitu berat. Kuliahnya tadi di sastra ya? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia ya. Itu lebih untuk memperdalam tadi ya lirik ya. Bagaimana untuk penguasaan liriknya, terus bagaimana untuk menyusun lirik, karena ada beberapa lirik yang
Jadi songwriter itu nanti dia proses kreatifnya tuh bareng-bareng gitu bersama sampai ke genrenya juga kita pilih bareng-bareng gitu. Ya, terus S2-nya ke kajian seni pertunjukan. Seni rupa itu tadi kenapa batik, karena waktu studi itu ada mata kuliah batik gitu. Jadi ternyata ada apa ya korelasinya antara seni pertunjukan dan seni rupa. Iya. Korelasinya kuat banget. Terus peran dari papa mama gimana dalam support yang luar biasa. Ya itu karena memang dari kecil lihat lingkungan keluarga musisi ya. Papa musisi, jadi memang Livi jadi lihat wah ini kehidupan musisi ini asik kan. Jadi tapi di luar itu kan pendidikan tadi ya, itu pasti juga ada peran dari dosen-dosen ya, pembimbing banget ya. Salah satunya Profesor Bramantio program, ada juga Prof Dan yang di situ juga kalau sampai sekarang program itu advisor buat saya sebagai Phoenix Global Artist Ambassador. Jadi untuk membimbing sampai akhirnya beliau mempromosikan untuk bisa sampai bagaimana nanti kita harus membawa Indonesia ke internasional juga. Ya, nah itu kan berarti memang satu tugas ya, tugas mulia dari dunia pendidikannya tadi ya. Kalau dari sisi teknis memang sudah didapat, ada sesuatu yang memang harus dikawal ya, dan pesan moralnya tadi kan. Ya. Nah, gimana Mbak Livi, kira-kira pandangan Mbak Livi ke depannya itu seperti apa itu menyalahgunakan Indonesia, kemudian dengan situasi kondisi anak-anak zaman sekarang, terus kemudian bicara budaya tadi ya. Ini kan sesuatu yang memang harus holistik ya, harus bersama ya untuk kedepannya. Sudah ada konsep apa konsepnya untuk kedepannya? Karena menempatkan posisi dosen saya sebagai advisor ya, sampai sekarang sebagai panutan, sebagai pembimbing, pembina bahkan. Jadi saling berkomunikasi kuat karena beliau kasih masukan. Kalau kita ini Indonesia ini kan memiliki kekayaan budaya musik juga yang luar biasa ya. Jadi ada gamelan, musik tradisi, pop ya. Jadi beliau mengarahkan kamu harus mengangkat juga etnik budaya musik etnik. Jadi bukan hanya kain etnik tapi di musik etnik. Iya, makanya ketika bersama Pak Yan Yuwana di JD Record, saya memberikan masukan dan sebetulnya ini saling berkolaborasi karena ada di dalamnya ada kolaborasi sama songwriter Mas Nara dan arranger Mas Tian. Itu kita ingin lagu yang perdana bersama JD Record ini kami bawakan ada unsur etnik, ada gamelan, ada gending yang di situ bukan cuma gending di Jawa Tengah atau Jogja aja, tapi mengangkat di luar Jawa ada gamelan Minang kayak gitu, masuk unsur-unsur tapi dikemas dalam world music, atau kalau saya bilang itu musik barat dan musik etnik itu berkolaborasi di dalam satu lagu itu. Jadi di lagu itu dan lagu-lagu ke depan itu menjadi awalan ini menjadi blueprint, Melayanglah Malang ini menjadi blueprint kalau membawakan unsur etnik musik ke dalam bentuk world music yang internasional. Itu bagus banget gitu untuk kedepannya. Luar biasa tepuk tangan. Mbak Livi bukan hanya sekedar penyanyi, Mbak Livi bukan hanya sekedar penyanyi yang mengandalkan vokal, tetapi jauh dari itu. Beliau sudah punya inspirasi bahwa selain vokal yang memang menjadi modal dasar sebagai orang penyanyi, beliau juga sudah terinspirasi mengkolaborasi musik pop ya
musik diatonis ya, pentatonis atau diatonis? Ya, diatonis dikolaborasi dengan pentatonis ya, yang hasil karyanya sudah diwujudkan dalam lagu Malang Melayang ya, luar jadi biasa. Ini electronic dance music juga bentuknya EDM juga. Iya. Saya kira nanti perlu kita dengerin bareng-bareng lah lagu Malang Melayang ya, Boleh supaya kita puterin cuplikan video klipnya. Di situ menghadirkan anak-anak muda yang lagi hits, namanya Andreas Tega dan Dodi Miko. wah iya, nanti saya kira nanti Boleh ya, boleh. Tapi sebelum beliau kita hadirkan, mungkin ada satu pertanyaan yang ingin kami sampaikan, kami mohonkan kepada Mbak Livi ke depan ya, harapan Mbak Livi ke depan itu dengan penyanyi milenial ya, yang nantinya kan Livi berikutnya ya, generasi berikutnya itu Mbak Livi punya harapan seperti apa pada generasi mendatang, generasi penyanyi mendatang ya. Banyak sekali ya, tapi disingkat aja. Jadi kan ini kan zamannya industri viral ya, gitu. Jadi kita perlu memviralkan juga nih, gitu. Karena anak-anak muda sekarang aku senang banget karena mereka hidup di zaman ada banyak teknologi yang bisa kita pakai, gitu. Misalnya Instagram, terus ada YouTube, gitu. Pakailah itu sebagai karena kalian anak-anak muda kan kalian punya bakat, bahkan punya follower tuh. Nah, bagus banget untuk menginfluence gitu, menginfluence lewat lagu, lewat seni pertunjukan, bahkan seni peran. Yang itu di situ nggak cuma nggak cuma puas aja ya di sama kondisi sekarang, tapi terus meningkatkan kualitas, dan itu bagus banget untuk membranding diri juga. Jadi semakin kita adik-adik ini membranding, semakin dampaknya semakin besar. Tapi membranding yang bagus-bagus saja, bukan yang membuli atau bukan yang hoax gitu ya. Jadi memakai medsos itu, karena sekarang ini kan zamannya kita digital ya, jadi buat adik-adik, ini ada pesan. Kalau di Jogja sendiri itu masih kayak gitu, ada banyak kita kayak kalau kita nasional ada kan Indonesia di Jogja banyak juga ada foto city, ada di Bantul, ada putra-putri batik gitu. Jadi mereka adik-adik yang berprestasi yang punya banyak pengikut ya, punya banyak fans. Nah, bagus banget kalau boleh mengangkat budaya asli Indonesia, misalnya bisa menggunakan bahasa Jawa, lalu bahasa yang sedang dilestarikan, atau banyak tembakannya yang Kesempatan berinovasi berkarya untuk memajukan kekayaan Indonesia kita. Yang penting jangan lupakan kebudayaan bangsa Indonesia. Ya, dan juga belajar juga kita gampang sekarang kita buka YouTube, kita bisa lihat kebudayaan luar, musik-musik barat yang populer juga, yang bagus untuk kita contoh bagus-bagusnya aja, untuk kita kembangkan untuk menjadi karya kita gitu. Oke. Mbak Livi, ini tadi kan sempat menyampaikan ya tadi lagu Melayanglah Malang ya, dengan didukung Mas Andreas Tega dan Mas Dodi Dodi Miko. Sebelum beliau kita ajak bergabung di Bincang Objek Budaya dan Wisata, saya kepengen dengerlah lirik lagunya Melayanglah Malang ya. Walaupun nggak usah pakai iringan ya, lagunya ya, dengan liriknya seperti apa, potongan juga boleh. Silakan. Oke, jadi lagu ini kan judulnya Melayanglah Malang, jelas banget
bahwa ini itu harapan kita supaya kemalangan itu segera berakhir dari bumi kita. Yang depannya, ku kayu kenderang hati di sarang rindu, melukis senja di warna jingga, pada baratnya langit menutup siang. Ku cari-cari gambar dirimu, tak bisa terhapus, kayu menabuh, rindu pun tersemai, rumpun seroja mencumbu asmara. Bungaku terus si kumbang melayang Ini suara aslinya, jadi kalau nggak pakai musik ternyata ya memang suara aslinya loh, luar biasa, apalagi dengan musik ya, musiknya Papa Angki. Wah. Ya, Mbak Livi, luar biasa tadi ya, bincang-bincang kita mengenai mulai prestasi, kemudian harapan-harapan dan profesionalisme Mbak Livi terhadap seni vokal, seni musik ya, terutama di dunia entertain. Sebelum kita break, kita akan tentunya nanti akan panggil teman-teman kita, Mas Andreas Tega dan Mas Dodi Mikro ya, kita break sebentar ya. Oke. Biodata memang istimewa. Biodata memang istimewa. Iya. Luar biasa. Pada semangat semua ini. Imunnya pada naik semua ini. Mbak Livi. Ya, tadi kita di akhir perbincangan segmen 1 tadi kita kepengen juga ditemenin Mas Andreas Tega dan Mas Dodi Mikro yang merupakan pemeran dan pendukung daripada penampilan Melayanglah Malang ya, memberikan satu kontribusi yang positif yang sungguh luar biasa, memperkuat penampilan daripada Mbak Livi. Kita panggil ya. Featuring kita di Melayanglah Malang. Iya, Andreas Tega. Iya. Terima kasih Mas Andreas Tega dan Mas Dodi Mikro sudah bergabung dengan kita pada acara bincang objek budaya dan wisata pada malam hari ini. Mas Andreas Tega, Saya. Berarti ini Dik Dodi Mikro. Kelas berapa Dik? Pantaunya nggak boleh ngomong. Oh iya. Jujur aja terus. Sampai Iya. Gimana? Aku diceritain dong. Kolaborasi ya. Ini kan jarang ya, nyanyian dikolaborasi dengan pantomim. Itu kan itu sejarahnya gimana sih? Ceritanya gimana kok bisa digabung gitu ya? Kan biasanya kalau penyanyi itu ya pakai dance ya, pakai penari latar ya. Mungkin ini kan pantomim saya baru tahu ini. Aneh gitu. Gimana ceritanya? Iya, memang aneh ya. Iya. Tapi sebenarnya gini, misalnya kami berdua sama Mbak Dewi itu kenal tahun 2016 ya. Itu waktu isi acara Bali UGM.
Setelah itu kan kita follow-followan, kita sering lihat-lihatan story dan gambar gitu kan. Terus ketika Mbak Livi cerita tentang tim ini, saya merespon yang berdua itu. Kami punya tim di Jogja ini dan kami bareng-bareng gitu. Kami rasa uniknya pantomim itu adalah bisa menceritakan dengan visual. Ya. Jadi syairnya ini dipantomimkan gitu, diceritakan oleh itu. Ya, benar. Dan di sini saya jujur saja baru pertama kali diajak ikut sama Mbak Livi. Sebenarnya ini menjadi apa ya, menarik gitu, nyanyi tapi divisualkan dengan pantomim. Menurut saya ini menjadi keunikan tersendiri. Iya. Makanya lu bilang unik loh tadi, aneh itu loh. Karena belum pernah ada di dunia manapun itu. Dunia fana juga belum ada. Ini Adi ini kelas berapa sih? Kelas berapa? Kalian tak boleh ngomong. Semua kelas ngomong. Kata ceplosan. Ceplosan ya. Ceplosanmu dowo. Ya, Mas Dodi ini karena dari Tuhan itu awet muda. Oh, awet tua mana itu? Awet muda. Awet kecil. Awet kecil. Enggak, pantomim itu nggak mesti identik dengan ini diwarnai putih itu gimana sih? Yang pantomim sebenarnya dia saya punya sulap. Oh, pantomim sulap? Wah. Biasanya seperti itu, saya sulap terus dia pantomim. Ya kebetulan saya basic pantomim dari Mas Andreas ini magician ya. Jadi kombinasi pantomim sama magic itu menjadi sebuah pertunjukannya. Iya. Terus tadi langsung dikolaborasi dengan Mbak Livi ya. Ya, ada ide, ada inspirasi seperti itu loh. Karena pertama belum ada. Kami kan riset pasar ya, belum ada apa gitu. Misal belum ada tari sama pantomim ya kami melakukan, tapi sudah ada gitu. Terus video klip sama pantomim teman kita pernah, tapi bukan video klip cuma sepanjang apa ya, nyanyi bareng gitu ya Mas, dari kita di Jakarta itu. Nah kalau video klip itu kayak rasanya masih jarang, mungkin ada tapi jarang ya. Dan itu tak kira malah efisien, jadi bisa menceritakan dengan gerak-gerakan, dengan cerita yang menarik lucu gitu. Belajar pantomim dari mana? Belajar sulapnya dari mana? Kalau saya sejak masuk SMK, jadi saya tuh masuk SMK seni teater, jurusan teater di Jogja, namanya SMKI. SMKI. Iya. Terus saya dapat Tahun berapa? itu tahun berapa ya itu? 2012 masuk. Berarti kepala sekolahnya Pak Nardi itu. Pak Nardi, Sunardi. Iya, itu dia adik kelas. Saya dari isi dulu. Jadi saya dapat basic pantomim itu, lalu mendalami pantomim dengan teman-teman di luar sekolah, dengan komunitas. Ya, kalau sulapnya ini Kalau sulap saya sejak SMA. nyulap apa? Nyulap misalnya nyulap masker jadi uang gitu tidak? Kalau seperti itu bisa, saya nggak bisa kerja. Saya kedua aja terus di rumah gitu. Banyak sih Pak. Hampir semua orang dicobain. Ya, Mbak Livi, anunya gimana? Pengalamannya dengan Mas Andreas dan Mas Dodi setelah sampai booming ya itu gimana? Mesti kan ada tingkat-tingkat kesulitan juga ya di awalnya dalam mengkolaborasi gitu ya. Prosesnya itu gimana kok bisa sampai akhirnya menyatu terus ya? Banyak surprise-nya sih. Malah aku terkaget-kaget. Aduh, ini terharu juga gitu. Jadi melayanglah Malang ini. Jadi ada satu kemisteriusan juga ya. Maksudnya ada kayak apa ya, nggak bisa mengungkapin sama kata-kata. Terharu banget karena menghadirkan tokoh-tokoh muda yang keren dan hits gitu kayak Andreas dan Dodi ini ternyata membuat banyak banget respon yang
di hari-hari pertama dirilis itu sampai sekarang ini masih terus mengalir. banyak sekali responnya dari YouTube-nya, dari TikTok-nya. Itu luar biasa banget gitu. Dan apa namanya, justru banyak yang merespon ini seninya menjadi luas, menjadi kayak ada keberagaman gitu, jadi ada yang menyampaikan lagu ini dengan langsung menyanyi, ada yang menyampaikan, jadi ini sebetulnya karya bersama, ya ada yang melalui gerak pantomim, bahkan ada yang melalui gerak tarian ya, Fridi dan teman-teman. Berarti ini tetap harus kompak dong ke depannya ya. Kita satu keluarga. Iya, harus kompak. Jadi nanti ke depan memang harus terus trio terus nih, ya kan? Pengen ya. Tingkat kesulitannya nggak ada ya, jadi selama proses itu nggak ada kesulitan ya. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada ya. Sangat luar biasa. Ini suatu inspirasi yang sangat luar biasa. Ya, Mbak Livi, Mas Andreas dan Mas Dodi, tadi sudah saya gali ya, ternyata tidak ada tingkat kesulitan dan ini menginspirasi, kemudian followernya juga luar biasa dan kekompakan ini terus akan dijalin di karya-karya yang mendatang. Harapannya, kalau tadi Mbak Livi kan mempunyai suatu pesan moral kepada generasi muda ya, jadi jangan hanya mengandalkan vokal, tetapi juga ada suatu kedalaman ya, dan juga pelestarian terhadap seni budaya ya, asli ya. Jadi kolaborasi antara musik pop, etnik dan diatonis, pentatonis. Nah sekarang Mas Dodi dan Mas Andreas ini harapannya kepada generasi mendatang ya terhadap seni pantomim dan seni sulap. Harapan saya kepingin seni pantomim itu lebih dikenal dan lebih mendunia, dan banyak teman-teman yang antusias dengan pantomim dan mau mempelajari pantomim. Ya, monggo Mas Andreas. Untuk saya, anak muda ini nggak cuma sulap ya Pak, apapun yang dikerjakan maksimal itu pasti hasilnya juga maksimal. Iya. Jadi memang passion orang masing-masing kan, tapi kalau ada yang bilang nyantolnya di passion sulap, ya tenang gitu. Itu pasti menghasilkan, pasti menarik. Kan karena satu lagi Pak, di Jogja ini kan saya tinggal dari kecil Pak. Kadang di Jogja itu terlena Pak, nyaman, ini asik-asik, gede-gede gede kan dia wopo. Biasanya seperti itu. Iya. Kalau kita mau ya maksimal, nanti keluar gitu, pasti bisa maksimal. Tapi mengandalkan profesi untuk kehidupan sebetulnya bisa ya, jadi tidak harus bergantung kepada sebagai ASN enggak, tapi di dunia seni musik, seni vokal, pantomim itu sebetulnya bisa keluar. Oke, kita semua para pemirsa juga sebetulnya kepengen diperagakan lah ya. Mungkin salah satu bagian ya ketika berkolaborasi dengan Mbak Livi ya, kayak apa sih? Silakan. Misalnya Pak, lihat saya punya koin juga. Iya, uang 1.000 sama 500. Iya. Tanya pakai emas sedikit. 500. Kasih koin dengan kertas gitu. Iya. Kan belum kenceng Pak. Boleh. Di antara dua koin ini 500 atau 1.000? 1.000. Ini Mas, berarti 500 saya nggak pakai Mas. Coba tolong dikurangi ya 500 untuk pantomim. Nah, otomatis percaya nggak Pak kalau yang 500 itu hilang Pak? Ya nggak percaya. Ya, kalau percaya kita musik ya Mas, kalau percaya kita musik. Coba dibuka, buka ya. Berarti otomatis hilang satu. Hilang. Tinggal satu. Bisa diulang lagi. Diulang bisa pakai media lain mungkin ya. Oke. Pak, kartu kan ada 52 ya. Oke. Ini bukan kartu khusus. Ya. Ini mau dibeli ya boleh, mau dibacain ya boleh. Ini gini, Mbak Livi tolong 2 Mbak. Ini 2.
tolong dua. Dua. Merah sama hitam. Iya. Nah, Tugas Mbak Livi sama Pak Sigit. Mas Sigit. Tolong dihafalkan aja. oh ya, hafalkan nomornya. Oke. Kamera Pak, kamera. Mbak Livi di kamera. Lihat. Iya. Hafalin. Oke. Saya minjem lagunya. Saya acak ya. Tangan Mas Sigit dulu. Cepet hafalkan aja ya. Ini apa? Joker ya? Joker. Kartunya Mbak Livi. Ya. Ini 5 skop. Daun. Skop. Coba lihat gajinya, Pak. Itu 5 di atas sih, coba ya. Iya. Otomatis Joker sama Livinya udah tak ambil, Pak. Ya, terus aku mau bawa apa? Asik. Nah, Iya. ya dari sini. Itu yang ini baru lihat tadi. Kemarin di video kan nggak ada Bang. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi gimana ya besok? Ini si anak tuyul lagi. Bagus, makasih Mas. Luar biasa. Terima kasih. Mas, sulap itu merupakan kebudayaan Indonesia juga ya sebetulnya. Dari luar, Pak. Dari luar ya, tapi bisa, ya, Tapi kalau misal dikolaborasikan sama budaya lokal juga bisa nih. bisa ya. Misal batik Bajepot gitu. Ya. Kalau naik itu juga sebenarnya Ya, mungkin coba deh materinya lebih ke hal-hal yang sifatnya etnik ya. Apalah terserah nantinya. Iya, nah selain ini hanya itu saja, hanya tawaran aja supaya kita bisa mengangkat ya materi-materi kebudayaan di daerah kita. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mas Andreas. Nah, sekarang Mas Dodi mikro. Ya, kalau di pantomim itu kan sesuatu yang tidak ada tapi kita bikin ada. Seperti contoh seperti menuang gelas. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Tapi Pak, Mbak ini tadi melakukan gerakan apa? Itu tadi kan ngambil gelas ya toh, kemudian menuangkan minuman, terus kemudian tekuk, terus ngambil buah pisang ya, dikupas gitu, nah, terus dimakan dikunyah. Nah kalau sendawan terus gimana kan ini? Memang pantomim itu bahasa yang bisa dimengerti banyak orang dan semua negara ya. Iya. Kalau pas pisang ya mesti seperti itu. Mesti gitu ya, bahasa universal memang. Kalau ibu kita Kartini ya susah pantomimnya. Oh iya. Oh iya. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan untuk Mas Andreas, Mas Dodi, dan Mbak Livi di dalam acara Bincang Objek Budaya dan Wisata. Ya, teruskan ya prestasi teman-teman ini, ya kolaborasinya ditingkatkan, kemudian bisa menginspirasi generasi-generasi berikutnya, dan pokoknya sukses lah untuk Mbak Livi, Mas Andreas, dan Mas Dodi. Salam budaya, budaya lestari. Biodata memang istimewa.